Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti itu memang asli atau palsu. Dengan bukti yang sangat telak ini, yaitu ijazah, skripsi, dan ijazah palsu ini kita hancurkan dinasti ini, gitu. Saya kira ini salah satu-satunya peluang yang kita miliki. Ya. Terkait dengan Fufu Fafa, nanti aja berikutnya setelah dia ini ya, kita kupas habis-habisan, nanti takutnya terserong dari isu skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo ini. Logikanya, kalau misalnya dia punya yang asli, dia nggak perlu membayar pengacara hanya untuk membela dia. Ya teman-teman semua, terakhir ya Bung Roy Suryo mengatakan di dalam videonya bahwasanya kalau memang mau bertarung ya bertarunglah secara jantan ya. Jika memang Pak Jokowi merasa dirugikan dengan adanya pemburuan ijazah, ya melaporkan sendiri saja, jangan menggunakan tangan orang lain. Karena nanti ketika sudah dilaporkan ya kan, di situ akan ada yang namanya pembuktian. Nah, jadi ijazah itu bisa keluar. Nah, teman-teman semua, ada juga yang mengatakan kalau memang ternyata ijazah Pak Jokowi asli bagaimana gitu. Tentu kalau menurut gua juga dan menurut banyak orang ya, ini masalah, ini problem itu sudah gimana ya, kompleks banget lah ya. Jadi ibaratnya itu Pak Jokowi maju kena, mundur juga kena. Kalau memang itu asli, pertanyaannya, kenapa selama ini nggak dikeluarkan saja? Sedangkan sudah membuat polemik di tengah masyarakat, kegaduhan tengah masyarakat, dan juga ada korban yang harus dipenjara gara-gara ijazah tersebut. Nah, kalau memang akhirnya ini palsu, tentu ini menyadarkan orang-orang yang selama ini mendukung beliau gitu loh. Nah, jadi kan dengan terpecahkan masalah ini dan ternyata ijazahnya palsu, jadi semakin cerah dan terbuka gitu. Dari 4 orang yang dilaporkan, Bung Rismon, Dr. Tifa, Bung Roy Suryo, dan juga Ketua TPUA, jadi tidak getar sama sekali, tidak takut sama sekali, justru malah menantang balik, adu jantan. Kalau mau melaporkan jangan menggunakan tangan orang lain. Nah, ini keren sih. Karena beliau, para pemburu jasa Pak Jokowi ini benar-benar mempunyai data dan juga sudah teruji guys. Jadi dari pihak Pak Jokowi sendiri harus mempunyai orang yang benar-benar punya ilmu di situ untuk menguji gitu loh. Jadi nanti bisa diadu data dan adu temuan, kan keren tuh. Dan tentunya kalau kata Bang Rismon, ini untuk mendewasakan rakyat Indonesia. Nah, kita nonton semua eksklusif ya. Ini video dari Bung Roy Suryo. Kita lihat. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap,
Kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Clear ya, di sini Bung Roy Suryo dengan lantang mengatakan kami siap. Wih, mantap. Tentunya harus jantan dong, ya kan? Jangan menggunakan pasal penghasutan gitu. Dan ini kalau kata Bung Roy Suryo apa ya? Ya pengecut gitulah. Gunakan pasal saja pencemaran nama baik. Nah, itu nanti dalam pembuktiannya Pak Jokowi bisa mengeluarkan ijazah aslinya. Oke, ditunggu ya. Dan tentunya banyak masyarakat juga yang mendukung. Ya, kita harus mendukung dong. Karena gini teman-teman semua, ini juga demi kebaikan Pak Jokowi. Kalau memang terbukti asli, ya kan, jelas gitu loh. Tapi kalau memang nggak ada yang membuktikan, kan nanti malah repot. Nyampe bertahun-tahun juga akan terus dibahas gitu loh. Ada 4 orang yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsunya Pak Jokowi. Ini kasus ijazah udah masuk peradilan beberapa kali, bukan kali ini aja. Selama peradilan tersebut Pak Jokowi nggak pernah nunjukin ijazah. Malah orang-orang yang menuntut dipenjarakan dengan dalil pencemaran nama baik. Bahkan hakimnya bilang yang menuduh yang harus membuktikan. Ini gimana caranya nih? Seharusnya kalau melaporkan, tunjukkan dulu keasliannya, bahwa narasi-narasi yang berkembang di luar sana itu tidak benar, dengan cara menunjukkan yang asli. Kalau masalah bukti dengan tuduhan tersebut udah banyak. Coba lihat ini, nomor ijazahnya nggak ada, fontnya font terbaru di zaman era digital, bau berkacamata, bahkan stempelnya di belakang foto. Dan yang anehnya, berkas skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengesahannya. Dan di lembaran terakhirnya terdapat tulisan tesis, bukan skripsi. Itu sudah menjadi bukti. Bagaimana untuk membantah bukti tersebut? Ya harus ditunjukkan yang asli untuk memverifikasi. Kalau emang yang ditundingan penuntut itu salah semua, baru bisa dilaporkan. Terus di mana unsur pembuktiannya? Nggak ada. Tapi kalau emang beneran ijazah Pak Jokowi itu palsu, gue mau nanya, emang hakim mana yang berani memvonis kalau Pak Jokowi itu bersalah? Pasti nggak ada, monyet. Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, kau mau apa, kata dia kan. Sebaliknya saya bertanya, apakah setelah polemik yang berkepanjangan ini, kegaduhan yang dibuat ini, ada yang dipenjara, tiba-tiba nanti ijazah Pak Jokowi itu asli misalnya, lalu dia berubah menjadi orang yang terzolimi dan menjadi pahlawan di negeri ini? Enggak kali, ya kan? Enggak, saya bilang tidak. Sudah ya. Kegaduhan yang dibuat ini, kalau asli, kegaduhan yang dibuat ini berarti diciptakan. Ada tujuan motif tertentu menciptakan kegaduhan berkepanjangan ini. Tanda tanya besar kita, untuk apa gitu. Kalau tidak asli, ya berarti menyadarkan para pendukungnya aja. Bukan para tidak pendukung Pak Jokowi, para pendukungnya aja disadarkan bahwa selama ini betul-betul sudah dikibuli, sudah dibohongi, ya kan, tidak bisa berpikiran waras lagi. Kalaupun asli, Pak Jokowi harus juga menanggung akibat dari membiarkan polemik berkepanjangan ini. Jadi tidak ada baiknya menahan-nahan kebenaran, kalaupun itu benar. Tetapi ya yang yakin tidak benar ya tidak masalah juga. Kita lihat nanti di pengadilan. Logikanya, kalau misalnya dia punya yang asli, dia nggak perlu membayar pengacara hanya untuk membela dia. Iya, itulah. Makanya saya bilang tadi itu kan ada inkonsistensi. Makanya saya bilang tadi ini perlu ya. Buktinya dia bisa perlihatkan wartawan. Iya. Dia tidak bisa perlihatkan yang dia tidak mau. Dia nggak perlu pengacara. Kalau dia punya asli kan dia. Ya itulah saya bilang di sini ada. Kan gampang Pak. Ini teman-teman sekalian, ini jasa saya. Silakan dilihat. Ini tidak logis, tidak gampang menambahkan yang asli itu, Bang. Iya, jangan membuat. Saya ingin mengatakan, Pak, jangan membuat situasi ini gaduh. Siapa yang gaduh ini? Karena kalau ditunjukkan kayak seperti itu sudah selesai. Ya, kalau tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman lagi, kepada wartawan bisa, mungkin kepada saya. Sebagai wakil kita. Sekaligus menjadi jembatan untuk menyelesaikan semuanya. Tidak perlu ada yang dikriminalisasi. Melaporkan orang hanya karena perbedaan pendapat itu justru berpotensi untuk melanggar hak konstitusional.
4 tokoh nasional yang dilaporkan ke polisi karena mengkritisi dugaan ijazah palsu presiden. Namun kini lebih dari 100 advokat, akademisi, dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan terhadap mereka. Pasal 160 KUHP menyebut bahwa hasutan baru dapat dipidana jika benar-benar menimbulkan keonaran di masyarakat. Tapi, apa itu keonaran? Keonaran dalam konteks hukum berarti kekacauan yang nyata, seperti massa yang bertindak anarkis, terjadi kerusuhan fisik atau kerusakan fasilitas umum, atau mungkin bentrokan begitu. Bukan sekedar opini, kritik atau diskusi di media sosial yang tidak menimbulkan kekacauan di ruang publik. Pernyataan para tokoh ini disampaikan secara damai dan terbuka. Tidak ada kekerasan, tidak ada ajakan untuk rusuh juga. Maka tuduhan keonaran terhadap mereka menjadi tidak relevan. Jadi kebebasan berpendapat dan berkumpul itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kritik bukan kejahatan. Jika suara berbeda dipidanakan, maka demokrasi kita sedang menuju krisis. Mari jaga ruang diskusi agar tetap sehat dan terbuka. Berpendapat bukan kejahatan. Ini isu untuk kita semua agar jangan sampai orang memanfaatkan jabatannya untuk menciptakan dinasti-dinasti, padahal dia diangkat dulu dari nobody juga ya, dari Oslo sana ya, dia diangkat nobody dari Oslo sana, begitu jadi presiden dia menciptakan dinasti-dinasti untuk anaknya, mantunya ya, anaknya jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur dengan alasan pilihan rakyat ya. Saya tidak percaya hal tersebut ya, apalagi kita dengan kekuatan pengaruh presiden yang bisa mengubah apapun ya, mengubah konstitusi bisa ya, mengubah-ubah, mengobok-obok partai bisa, segala macam. Jadi kita ini bukan hanya sistem pemerintahan presidensial, tetapi sistem pemerintahan super presidensial absolut ya. Semua orang takut ketika presiden sedang menjabat ya, padahal dulu seharusnya lebih bagus parlementer ya, seperti di Eropa ya, mereka bisa seperti di Jepang juga kalau nggak salah ya, sistem parlementer itu parlemen memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kekuasaan presiden. Jadi kalau di Indonesia ini sudah super presidensial absolut kalau menurut saya, makanya anaknya bisa jadi wakil presiden, menantunya bisa jadi gubernur di Sumatera Utara, meskipun secara kredensial atau secara kurikulum vitae kan tidak layak mereka memimpin, apalagi wapres ini ya, kemampuannya tidak ada ya, logika berpikir tidak ada, terus keberanian untuk berdebat di kalangan akademik, di kalangan well-educated people tidak ada, ya. Saya kira dari cara berbicaranya juga orang yang tidak pernah membaca itu, ya. Bayangkan kalau orang semacam itu nanti jadi presiden kita, bagaimana ini Indonesia ini ya? Nanti dia akan menjadi presiden, tetapi hanya karena bapaknya pernah jadi presiden, nanti cucunya juga jadi presiden. Ya, jadi saya kira ya, dengan bukti yang sangat telak ini, yaitu ijazah, skripsi dan ijazah palsu ini, kita hancurkan dinasti ini, gitu. Saya kira ini salah satu-satunya peluang yang kita miliki. Ya. Terkait dengan Fufu Fafa, nanti aja berikutnya setelah dia ini ya, kita kupas habis-habisan, nanti takutnya terserong dari isu skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo ini.